Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hailatuna adrikna ya Rasulullah. Sifat yang pertama yang harus kita miliki yang berhubungan dengan hati, memakaiani hati dengan sifat yang dipuji dari 10 sifat ialah taubat. Sesudah selesai kita bahas sifat-sifat yang harus kita buang sejauh-jauhnya 10 macam. Maka giliran yang kedua, kita hiasi hati kita hiasi diri kita hiasi roh kita dengan sifat yang dipuji. Sifat yang pertama ialah taubat. Bertaubat adalah wajib atas setiap manusia, karena semua manusia pasti berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun." Artinya, semua kamu wahai manusia orang yang banyak bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mengakui kesalahan dan bertaubat kepada Allah dari kesalahannya. Hendaknya kita ini setiap saat hati kita merasa, hati kita selalu ada dalam hati disasahi oleh perasaan banyak berdosa. Kapan saja, di mana saja, selalu dihantuani perasaan banyak berdosa, banyak bersalah, banyak kehilapan. Itulah yang selalu ada dalam hati. Jangan kita merasa asa suci, asa kada berdosa. Karena perasaan kita asa suci, asa kada berdosa, itu adalah sebesar-besar kesalahan. Bahkan Imamul Ghazali berkata, siapa-siapa yang merasa dirinya suci dari dosa, itulah orang sejahat-jahat manusia. Kita harus berburuk sangka pada diri kita bahwa kita adalah manusia yang paling banyak berdosa. Jika di kampung terjadi musibah, kita hendaknya menghayal, barangkali ini musibah gara-gara dosaku. Inilah yang harus selalu ada di dalam benak pemikiran hati kita. Sekecil apapun sesuatu yang terjadi yang tidak kita senangi, hendaknya kita selalu menghayal dalam hati, barangkali ini gara-gara dosa. Dan bertaubat adalah anak kunci supaya kita bisa mendekat ke hadrat Allah. Oleh karenanya, mari kita bertaubat kepada Allah dengan benar-benar bertaubat. Jadi taubat itu adalah kunci yang bisa memasukkan diri kita ini, yang bisa memasukkan hati kita ini, yang bisa memasukkan roh kita ini, bisa berdekat kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa?
selama orang itu berdosa, baik berdosanya itu zahir, lebih-lebih lagi batin, maka selamanya dia itu terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamanya dia merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berakibat ketika kita mau menghembuskan napas yang terakhir, lidah kita ini terkunci keras daripada menuturkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya Allah lewat Nabi Daud memberikan pelajaran pada kita bagaimana kita bertaubat dari kesalahan. Para nabi cuma hanya sendiwara saja. Jadi para nabi itu kalau secara zahir mereka bersalah, itu kesalahannya sendiwara. Sebagai pelajaran kepada umat yang sesudahnya, bagaimana keluar dari kesalahan yang sebenarnya. Jadi kesalahan para nabi cuma sendiwara, tidak sebenarnya. Bersalah hanya dikorbankan oleh Allah, nabinya, agar cucunya, agar dicontoh oleh orang belakangan. Jadi kesalahannya itu cuma dikorbankan Tuhan, para nabi itu. Tujuannya apa? Allah memperlihatkan sesudah nabi itu bersalah secara sendiwara, bagaimana mereka keluar dari kesalahan supaya dicontoh oleh kita. Bagaimana kalau dari kesalahan, bagaimana keluar dari kesalahan itu Nabi Daud sesudah bersalah bersujud kepada Allah. Ini Nabi Daud keluar dari kesalahan yang cuman sendiwara. Salahnya cuman sendiwara. Tapi keluar dari kesalahan ini bagaimana beliau? Sesudah Nabi Daud bersalah, beliau bersujud kepada Allah 40 tahun. Tidak bangkit-bangkit. Jadi sumur air mata selalu melilih. Tidak pernah lagi beliau memandang langit karena malu kepada Allah. Datuk kita Nabi Adam alaihissalam, beliau sesudah berada dalam surga hanya dengan satu kesalahan, yaitu memakan buah khuldi dalam surga. Cuma sampai tenggorokan, tidak sampai ke dalam parut. Maka seluruh pakaian surga langsung terbang dari badan Nabi Adam. Dan terpaksa beliau menutupi dua kemaluan dengan daun-daunan yang ada dalam surga. Dan beliau dilempar ke dunia di tempat susah payah, pahit dan getir, fitnah, dendam, bermusuhan, berbantahan dan lain-lain. Semua itu hanya karena satu kesalahan. Maka bagaimana kita yang di luar surga, yang setiap hari berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali kesalahan yang kita perbuat, maka tidak ada jalan lain kecuali selalu meratapi diri dan selalu bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar-benar bertaubat. Mari kita lihat ke belakang tadi. Nabi Daud bersalah cuman sendiwara. Untuk menebus kesalahannya, bertobat dari kesalahan, beliau bersujud kepada Allah 40 tahun tak bangkit-bangkit. Landas baju mata, jadi sumur. Dalam riwayat yang lain, beliau kalau mau minum, karena beliau minta tulisakan kesalahan itu di telunjuk. Kalau setiap beliau mengambil cangkir untuk minum,
beliau tidak berani memenuhi cangkir itu dengan banyu. Kenapa? Karena begitu cangkir itu diperakakan dengan mulut, melihat kesalahan ditelunjuk, penuhlah cangkir itu dengan air mata. Itulah Nabi Daud alaihissalam. Oleh karenanya, kita yang selalu berdosa dan berdosa, tidak ada pilihan lain kecuali selalu bertaubat, minta ampun kepada Allah. Cara bertaubat sebelumnya, maka kita hayal, kita adalah manusia yang sangat banyak berdosa. Lalu timbulkanlah penyesalan yang mendalam dalam hati. Kemudian membaca lapas istighfar, yang mana saja kuasa kita. Lapas yang manapun silahkan. Sebanyak-banyaknya. Dan hati pada ketika itu mengharap pada Allah supaya dengan namanya Al-Ghaffar dan At-Tawwab, sangat pengampun, sangat menerima taubat, mengampuni dosa-dosa kita, merahmati kita, dan terlebih baik dilaksanakan sembahyang taubat lebih dahulu. Itu cara kita bertaubat. Ini lapas niatnya. Usalli sunnatat taubati rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar, aku sembahyangkan sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama sudah Fatihah, dibaca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uk wastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Tambah lagi, astaghfirullah 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 3 kali bukan sekali. Tambah lagi, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun, sampai selesai. Itu hanya rakaat pertama. Dan pada rakaat kedua sudah Fatihah, dibaca ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsah summa yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Tambah astaghfirullah 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 rakaat kedua, dan tambah qul huwallahu ahad sampai selesai. Itu cara sembahyang taubat. Sesudah salam baca istighfar ini, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 14 kali. Yang kedua, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tambah lagi, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. 14 terus itu. Tambah lagi, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. 14 juga. Nah, jadi itu dibaca sesudah sembahyang taubat. 14. Kemudian berdoa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta 3 kali. Dan membaca yang bagus lagi tambah astaghfirullah li walil mu'minin wal mu'minat. Sudah maghrib, sudah isya dan zuhur 14. Sudah asar 70. Sudah subuh 27, maka akan diampuni dosanya, dosa orang tuanya, dan dosa anak istrinya, dan dosa jirannya. Beginilah sayogianya selalu kita kerjakan setiap sudah selesai sembahyang 5 waktu. Adapun sembahyang taubat tadi, sayogianya selalu kita kerjakan setiap hari. Kalau enggak,
setiap minggu, kalau enggak sebulan sekali. Inilah taubat yang harus selalu kita kerjakan. Ini merupakan sifat yang dipuji yang pertama yang selalu kita kerjakan bagi seorang salik, seorang hamba Allah yang mau selamat dunia sampai ke akhirat. Nabi kita bersabda, "At-taibu habibullah," artinya orang yang bertaubat kekasih Allah. Maka dengan bertaubat kita akan dikasihi Allah, berarti ada jaminan kita masuk surganya Allah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.